with every breath I take. Alhamdulillah, with every breath I take. Alhamdulillah, with every breath I take. Alhamdulillah. Naik kapal, kau tidak kenal nahkodanya, tapi kau percaya kau akan sampai di tujuan. Kau naik pesawat, kau tidak kenal pilotnya, tapi kau yakin kau sampai di tujuan. Nah, kau di kehidupan ini, kau kenal Tuhanmu, kau tahu Dia itu, tapi kenapa kau ragu kau sampai di tujuanmu? Termasuk kearifan kita sebagai manusia itu belajar dari takdir yang kita hadapi, yaitu keterbatasan kita sebagai manusia. Kita harus bisa ngelola kegagalan, terima kodok kodar. Makanya kata Mbah Mun, abahnya Gus Hasim itu sering cerita ke saya, iman itu paling dulur itu iman kodok kodar, khairihi wa syarrihi minallah. Kita harus punya kesiapan iman khairihi wa syarrihi minallah, bahwa segala kebaikan, segala syar itu sudah digariskan oleh Allah Ta'ala. Kita bisa apa sebagai manusia? Kalau pingin pinter ya belajar, itu kan kodok. Meskipun ada orang tidak belajar tapi pinter, itu kan kodar. Sesuai kehendaknya Allah yang kadang-kadang memang luar biasa untuk tidak membuat kita putus asa. Tapi ini kan tidak bisa jadi pedoman. Kita loncat dari rantai 30-nya hotel itu ya secara kodok ya pasti tewas. Kita harus memedomani itu, jangan berpedoman kodar. Kalau Allah tidak menghendaki ya saya tidak tewas Pak. Ya jangan itu yang jadi pedoman. Yang dipedomani kan tetap kodok ini. Maka rumus pertama ya hidup itu pahami pola-pola ini. Surga nerakanya kita. Allah maha berilmu, betul nggak? Berarti sudah tahu besok masuk neraka apa surga. Detik ini juga sudah tahu. Berarti Allah maha berilmu. Allah maha mengetahui apa yang sudah terjadi, sedang terjadi, maupun belum terjadi. Termasuk yang zahir maupun yang batin. Berarti Allah sudah pasti tahu apa yang belum dilakukan manusia. Nanti akan jadi orang baik apa orang jahat. Termasuk Allah juga sudah tahu pasti dia akan masuk surga atau masuk neraka. Jika Allah sudah tahu pasti, pertanyaannya sekarang, untuk apa manusia harus rajin ibadah? Untuk apa harus rajin sholat, rajin doa agar masuk surga? Ayo, untuk apa coba? Sekarang saya ulangi. Allah sudah tahu belum? Kita akan masuk surga apa neraka? Sudah tahu? Sudah tahu pasti? Sekarang saya ingin tanya, untuk apa sholat? Anak saya dulu waktu mau terima rapot pas SMA itu, tiba-tiba malam hari itu sholat tahajud, pesen, Bi nanti bangunkan sholat tahajud. Biasanya dibangunkan susahnya minta ampun. Pokoknya bangunkan sholat tahajud, mau apa? Mau berdoa untuk biar rapot saya bagus. Saya terharu kan mendengarnya. Saya tanya, terima rapotnya kapan? Besok. Sholat tahajudnya besok pagi gitu. Saya tanya, rapotnya udah ditulis belum? Sudah gitu. Untuk apa kamu sholat tahajud? Sekarang saya tanya, ada gunanya nggak sholat tahajud? Rapotnya udah ditulis kok sholat tahajud. Nggak ngaruh, udah ditulis nilainya apa 8, apa 9, apa merah semua, udah ditulis. Mau tahajud semalam suntuk juga nggak ada gunanya kan? Apa jam? Iya ya. Surga neraka Anda sekalian sudah ditulis belum? Sudah selesai tulisannya? Tidak ada gunanya karena Allah sudah tahu pasti surga nerakanya orang tersebut. Subhanallah, apakah seperti itu? Maha suci Allah. Dan ini masalah kalau nggak segera diselesaikan atau akan terus berkembang. Menyangkut masalah hidayah. Sekarang saya tanya, orang kalau masuk Islam itu karena hidayah Allah atau karena kehendak manusia itu sendiri? Hidayah dari Allah. Oh enak dong yang dapat hidayah. Udah orangnya kafir, orangnya suka maksiat, dikasih hidayah jadi orang baik, mati dimasukkan surga. Kasian tuh kayak siapa? Udah kafirnya minta ampun, tapi nggak dapat hidayah. Udah nggak dikasih hidayah, mati dimasukkan neraka. Keadilan Allah di mana? Atau itu kehendak manusia, hidayah itu? Ini akan berkembang terus. Tawakal.
Kalau hidup wajib bertawakal, yang namanya tawakal itu harus pasrah kepada Allah atau kita harus berusaha. Dalam bisnis kita itu harus pasrah sama Allah atau kita harus berusaha. Kenapa? Ini terkait juga dengan masalah rezeki. Rezeki itu sudah ketetapan Allah atau hasil usaha manusia. Dua-duanya, piye caranya? Termasuk masalah ajal. Ayo. Ajal manusia itu sudah ditetapkan oleh Allah atau hasil usaha manusia? Bahaya sekali kalau sampai salah menjawab. Karena ini apa? Masih masalah pondasi. Dan terus terang sebenarnya permasalahan ini sejak abad keempat sampai sekarang itu belum clear di kalangan umat Islam. Umat Islam masih bingung dalam menjawab ini. Sehingga di kalangan umat Islam, sejarah mencatat umat Islam akhirnya terbelah menjadi dua kelompok ekstrim, bukan ekstrim. Kelompok pertama diwakili golongan Mu'tazilah atau Qadariyah yang memahami bahwa manusia itu memiliki kebebasan berkehendak. Jadi tugas Allah apa? Hanya mencatat saja. Terserah manusia. Manusia diberi kebebasan. Kalau dia memilih jalan yang baik, dicatat oleh Allah baik. Kalau dia memilih jalan yang sesat, dicatat oleh Allah sesat. Dan besok akan dijumlahkan, kalau banyak baiknya masuk surga, banyak jeleknya, dosanya masuk neraka. Itu Qadariyah dan Mu'tazilah. Dan itu adil kan? Jadi Allah nunggu saja gitu. Kelompok dua diwakili golongan Jabariyah yang memahami bahwa manusia tidak memiliki kebebasan. Semua yang terjadi itu kehendak Allah.